Go yard. I got. Kediri adalah salah satu kerajaan dalam peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan yang bercorak agama Hindu-Wisnu ini bertempat di kota Daha, yaitu sebuah kota yang bertempat di sekitar kota Kediri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti penguatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1405. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1405 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura atau Daha yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Kerajaan ini memiliki banyak nama lain seperti Kerajaan Kediri, Daha, dan Panjalu. Berdirinya Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula saat Raja Airlangga dari Majapahit membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mapanji-Karasakan. Kendati demikian, dua putra Airlangga tersebut masih berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta. Peperangan antara Samarawijaya dan Karasakan pun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Pada akhirnya Kerajaan Kediri lebih unggul dari Jenggala dan ibu kotanya dipindahkan dari Daha ke Kediri. Asal-usul Kerajaan Kediri banyak tertuang dalam kitab sastra, salah satunya dalam Alkawin Baratayuda yang ditulis Empu Seda dan Empu Panulu. Silsilah Kerajaan Kediri. 1. Sri Samarawijaya 1045 Masehi. 2. Sri Jayaswara 1104 sampai 1115 Masehi. 3. Raja Bameswara 1116 sampai 1135 Masehi. 4. Sri Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Yang kelima ada Sri Sarwaswara 1159 sampai 1170 Masehi. Yang keenam ada Sri Aryaswara 1170 sampai 1180 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Gandra 1181 Masehi. Yang kedelapan ada Sri Kamaswara 1190 sampai 1200 Masehi. Kesembilan ada Sri Kertajaya 1200 sampai 1222 Masehi. Raja yang terkenal dalam kerajaan ini adalah Airlangga, Jayabaya, Kertajaya hingga Ken Arok dan Ken Dedes. Masa kejayaan dari kerajaan ini terjadi pada masa kepemimpinan Jayabaya. Ini mengalami perkembangan pesat terutama dalam bidang sastra. Berikut ini beberapa contoh karya sastra dari kerajaan Kediri yang terkenal. 1. Kitab Baratayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panuluh. 2. Kitab Krisnayana karangan Empu Tanakung. 3. Kitab Smaradahana karangan Empu Monakuna. 4. Kitab Lubdaka karangan Empu Tanakung. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri. Kehidupan perekonomian rakyat Kediri menurut catatan pedagang Cina yang dikumpulkan dari kronik-kronik kerajaan yang disebutkan bahwa 1. Kediri banyak menghasilkan beras. 2. Barang dagangan yang laku di pasaran pada masa itu adalah emas, perak, gading, kayu cendana, dan sebagainya. 3. Letak kerajaan Kediri sangat strategis dalam pelayaran perdagangan antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. 4. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, sampai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kau Kufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman kerajaan Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam kitab Baratayuda
Hal itu membuat para Brahmana menentang dan pada akhirnya bersekutu dengan Ken Arok dari Tumapel untuk mengalahkannya. Sri Kertajaya kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok setelah kalah dalam pertempuran di Gantar. Peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang dibuat pada tahun 1994 Masehi atau 6 Saka, yakni pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Prasasti Kamulan ini berisi tentang berdirinya Kabupaten Trenggalek pada Rabu Kliwon tanggal 31 Agustus 1994. Dalam prasasti ini tertulis nama Kediri yang diserang Raja Kerajaan sebelah timur. Pada tanggal yang tertulis dalam prasasti adalah 31 Agustus 1991. Ukiran yang ada pada prasasti ini masih bisa terlihat dengan jelas dan bisa Anda lihat dengan mengunjungi langsung lokasi prasasti Kamulan tersebut. 2. Prasasti Galunggung. Ahli waris selanjutnya untuk Kerajaan Kediri adalah Prasasti Galunggung. Prasasti Galunggung ditemukan di Rajotan Tunggul Agung dengan ukuran 160 x 80 x 75 cm. Menggunakan huruf Jawa kuno 20 baris. Tulisan suci yang terkandung dalam prasasti ini terlalu jelas untuk dibaca karena sudah ada bagian yang rusak, tetapi hanya sebagian tahun yang masih jelas dibaca, yaitu tahun 1123 Saka. Di bagian bawah tulisan ini ada ikon lingkaran dan di tengah-tengah lingkaran ada gambaran persegi panjang serta beberapa logo atau gambar. Prasasti Jaring dibuat pada tanggal 19 November 1181 dengan konten yang menjelaskan permintaan penduduk Tuku Web oleh Sarapati Sarwo Wajala, sebuah harapan yang tidak dapat dipenuhi oleh raja sebelumnya. Prasasti internet ini menyebutkan bahwa para pejabat Kediri memiliki gelar atau nama yang menggunakan nama-nama binatang seperti menjangan, pugu, akra, oks, dan beluger. Candi Panataran. Candi Panataran salah satu candi peninggalan sejarah Kerajaan Kediri yang hingga saat ini dapat kita temukan adalah Panataran. Candi ini letaknya berada di lereng Gunung Gelut bagian barat daya, tepatnya di utara kota Blitar. Candi Panataran adalah candi termegah di Jawa Timur. Dari prasasti yang ditemukan di lokasi peninggalan candi, diketahui bahwa candi ini dibangun saat masa kepemerintahan Raja Srengga hingga kepemerintahan Raja Vikramawardhana atau sekitar abad ke-12 hingga 14 Masehi. Candi Miri Gambar. Candi Penataran salah satu candi peninggalan sejarah Kerajaan Kediri yang hingga saat ini dapat kita temukan adalah Penataran. Candi ini letaknya berada di lereng Gunung Gelut bagian barat daya, tepatnya di utara kota Blitar. Candi Penataran adalah candi termegah di Jawa Timur. Dari prasasti yang ditemukan di lokasi penggalian candi, diketahui bahwa candi ini dibangun saat masa kepemerintahan Raja Srengga hingga kepemerintahan Raja Vikramawardhana atau sekitar abad ke-12 hingga 14 Masehi. Kitab Baratudha tulis Empu Seda dan Empu Panulu abad ke-12 Masehi, judul Baratayuda, isi menceritakan perang saudara pembelas hari antara keluarga Pandawa Kurawa. Kitab ini menurut banyak ahli sejarah sebenarnya gambaran Kediri semasa perang saudara Pengjalut dan Daha yang sebutan kawasan dari kakak adik yang terdapat pada prasasti Antang Kisah Kaki Kimpoi Baratayuda oleh Ujang Siasa Pura I pada zaman Kasunanan Surakarta. Kitab Simaradana, penulis Sembu Darmaja, judul Simaradana. Isi mengisahkan hilangnya suami istri Dewa Kama dan Dewi Rati
ketika Dewi Siwa, Kama dan Ratih menjelma menjadi manusia dan mengembara di dunia untuk menggoda manusia. Kitab itu dikarang oleh Empu Darmaja pada masa Sri Kameswara yang dalam Semaradahana dianggap sebagai titisan Dewa Kama.